Bila engkau menerima cintaku, aku akan setia kepadamu karena dirimu yang selama ini di hati. Dan bila engkau menerima cintaku, aku akan selalu jujur untukmu Karena dirimu yang selama ini di hati. Oh, Jitsam. Oke, teman-teman, kita jumpa lagi bersama saya Dede Timawan di channel Sosiobu Podcast. Malam hari ini kita kedatangan tamu istimewa ini. Bengi meneh gitu. Iya, Masya Allah. Tamu di podcast ini. Jadi malam hari ini kita kedatangan tamu istimewa. Mereka menamakan dirinya adalah FOM, Voice of Malang. Voice of Malang. Yeay. Nah, Voice of Malang. Ini di sebelah saya ada Mbak Noi ya. Noise Walker. Nah, kemudian Mas Andre. Oh, Andre. Ngomong Andre toh, Andre. Ngomong Bulldog. Itu sih karena trademarknya tuh yang di belakang. Itu jeneng bene padahal Bulldog itu nama Bulldog. bandnya. Oh, jenenge band gitu. Bene Jember ya, Jember. Oh, Jember. Kok di Malang kok Jember? Deh? Malang. Oh, Malang. Andre Bulldog, kemudian Mas Wawong. Wawong. Mas Yoyo ya, Yoyo, dan ini yang terakhir. Wahyu. Nah, ini terakhir last but the best. Wah. Wahyu Kacamata Van Halen. Van Halen. Nah, itu kalau hilang. Ojo liyane. Terima kasih teman-teman dari FOM sudah hadir Sama-sama. di acara kita podcast malam hari ini. Nah, mungkin teman-teman juga para pemirsa juga ingin tahu, viewer lah istilahnya dari area-area lagi viewer ingin tahu. Oh, apa sih rek FOM itu? Mungkin monggo yang mau bercerita atau mewakili dulu apa, nanti ditambah kurangi teman-teman yang lain. Monggo, siapa yang ngomong sih? Form ya. Form ini kalau istilah puitisnya memang anak kandung dari rahim musik Malang Bersatu yang waktu itu namanya belum ada Indonesia nih, Det. Ya, Musik Malang Bersatu. Jadi sebenarnya PUM sendiri adalah nama sebuah event sambungan yang setiap tahun kita mulai 2015 itu bikin event tribute untuk ulang tahun Kota Malang, secara independen. Jadi kita memang dari hasil urunan sendiri 2015 ada 101 gitar show. Kenapa 101 itu tepat dengan ulang tahun Kota Malang ke 101? Itu ada 130-40 gitaris bermain. Dari satu malah gitarisnya. Bermain bersama 130 lebih lah. Oh, lebih malah ya. Bermain bersama menyanyikan lagu nasional lupa gue ya. Tanah air, kok tuh apa lupa gue. 102 itu di Sengkaling. Oh, itu sekali malah. Iya, di Sengkaling. Kabupaten gue malah. Rayom Oh, ya. Coba gue sama podcast aja. Ada ceritakan. Podcast aja meneh gue. Oh, oke. Boleh. Terus ke 2016 102 bass dan drum di alun-alun Depan Masjid Jamek. Depan Masjid Jamek. Alun-alun Kota Malang itu ya. Bass sama drum. Itu yang ikut 130-an bass sama 80-an pemain drum, lengkap dengan set drum. Bermain bersama juga. Bermain bersama 2 lagu kalau nggak salah. Itu pertama kali alun-alun dipakai untuk kegiatan musik dan Itu depannya Masjid Jamek ya oleh ya. oleh yo ya, tapi jam itu diceluk tak mire wisan iku Det. Itu bengi dah. Itu isu celuk. Mas iki sik ngaji, engko sampeyan mulai jam 09.00. Oh, iya. Lah padahal bagi yo kate Jackson iku aja wapi iku cerita seru yo akhirnya ngakali. Cerita kan akhirnya. Ya. Itu podcast berikutnya lagi. Cak balik cake temen Terus terus. Kembali ke tahun depannya 2017 ulang tahun Kota Malang yang ke-103, giliran para vokalis sama keyboardis Vokalis, keyboardis. main bareng Vokalisnya piro vokalisnya? 200 lebih. 200 lebih. Dan keyboardnya hampir 190 berapa gitu pemain keyboard.
Itu bermain di alun-alun Tugu. Tugu. Depan Tugu, DPR depan karena balai kita kota. Oke. kolaborasi dengan DPRD Kota Malang juga Pemkot Kota Malang. Oke. Dan selanjutnya sampai dengan 106 kemarin yang kita ada Yang interview. bareng-bareng jadi semua vokal, drum, bass Itu di tahun depannya 104 di Jalan Gajayana. Itu itu bareng kabeh San. sama kolaborasi juga dengan Malang Sound Community. Oh, Kita iya, memecahkan iya, iya. rekor dunia itu 520.000 sound berbunyi bersama di saat yang bersamaan Itu yang di Gajayana. di Gajayana. Terus tahun depannya di Gajayana lagi kita kolaborasi lagi, kita tambah dengan kesenian tradisional, modern, ada bandengan, ada tari, waduh macam-macam pokoknya. Di Gajayana juga. Di Gajayana juga. 105. 105. 5. Kalau tahun ini karena ada pandemi, sekarang ya 6 ya. Oke. ada pandemi, kita mencoba kreativitas lain melalui campaign MMB mendukung campaign untuk menekan penyebaran virus corona dengan menggunakan masker segala macam. Kita punya campaign masker, kemudian yang terakhir kemarin kita mendokumentasikan kesanggupan pemerintah Kota Malang untuk musisi lewat ngobrol santai, interview dengan N1 dan N2 di dalam Balai Kota. Oh, jadi kemarin itu wujud yang 106. Iya, 106 karena kita nggak bisa secara masif massal bergerak, kita bikin secara live streaming dan campaign aja. Oke, kaitannya dengan pandemi ya kemarin Iya, ya, iya. dibicara soal itu termasuk mungkin juga dibicarakan beberapa mungkin keluhan atau apa gitu mungkin saat itu. Terkait karena pandemi kan event Iya. tahun no ya. Ya, Event memang tahun, no, memang ya, no. disampaikan juga memang ya. karena tujuan kita memang kita menyampaikan, tapi karena musisi itu musisi sebenarnya kan tidak dalam posisi menjadi oposisi ataupun ya, menjadi ya, pemuja satu golongan, satu figur. Jadi kita kepinginnya secara elegan menyampaikan keluhan, menyampaikan problema yang kita hadapi karena pandemik. Dan kita mendokumentasikan secara audiovisual statement dari N1 N2 menyikapi apa-apa yang kita sampaikan. Ya, jadi kalau seandainya di kemudian hari Malah kok obrolannya DPR aja gitu. Nah, kalau seandainya nantinya itu ya. Iya. Karena dari teman-teman itu MMBI ya. Nah, MMBI itu menggunakan acara itu lalu kemudian non saya bahasane moro ada one prestasi di kemudian hari kan ada bukti ini visual ya. Iya, Misalnya sanksi sosial. secara tertulis kan tidak Iya. ada kontrak kampanye begitu. Tapi secara visual kan sudah Iya. tersampaikan. Kita Dan jadi ada- tahu lah warnoni karakter Ya, pemimpin kita. Mungkin saya perlu dengar juga suaranya perempuan ini ya. Oh, jadi enak. borong kontok yuk. Ono sing topen. Mbak Noy. Nah, mungkin bisa juga cerita dari apa? Mbak Uno ini dan kalau di Korea ini beliau ini yang 103 itu kan ratusan orang yang pertama kali menjadikan administrasi data itu pun banyak itu menjadi rapi nih, yang Mbak Uno yang siang malam ngetik segala macam. Nggak siap-siap kuliah. Coba, cerita pengalamannya langsung. Cerita dulu. Cerita ya, itu sebenarnya kayak sedikit mustahil gitu rasanya. Karena vokalis di Malang tuh kan banyak banget dan nggak saling mengenal. Kadang nggak satu sama lain juga nggak saling mengenal. Kadang juga ada gap-gapan ya. Ada gap-gapan yang Suara gue enak aku kok. terus genremu nggak asik gitu, kayak gitu. Nah tapi setelah jadi saling mengenal itu justru karena VOM. Nah ketika ya itu yang dibilang mengadministrasi itu memang ya untungnya karena kita lagi di teknologi yang sudah mutakhir gitu ya. Semua bisa dikomunikasikan dengan baik dengan lewat grup-grup itu tadi social media. Kita mengumpulkannya per itu ya Mas, per genre ya. Per genre dulu memang. Per genre. Jadi ada koordinator 240 sendiri. Ada Mbak Ayu Mindil dan Andin. Ayu Mindil dan Mbak Ayu Mindil dan Andin yang ya ada Berlian juga saat itu ya. Entertain kali ya. Entertain karena iya pas saat itu pakai nama Entertain karena apa ya? Iya, hanya penamaan aja. Terus juga dari teman-teman rock, ada juga dari teman kebetulan saya waktu itu underground. Ya, ada underground, ada rap juga ada rap. Reggae. Dan Terus itu datanya masih ada sampai sekarang. datanya insya Allah masih ada. Dan itu update enggak? Nah. Oke. Kalau Mbak Una udah enggak, kalau di kita masih. Saya soalnya udah agak vakum mengurangi gitu. setelah Mary itu. Nah, ini mau suaranya merinding. Kalau gampang merinding ke gendot. Ono penyanyi wedok merinding. Sebenarnya adalah itu ngumpulin. Kita kan kolekan, Mas.
Itu apa? Jadi orang tuh kan kalau vokalis tuh ya biasanya diundang tuh kan dibayar. Ini malah Ini vokalis yang urunan. bayar, urunan beli Untuk- kaos. Untuk biaya produksi Biaya segala produksi macam. ntar dirupakan berbentuk t-shirt Oh, gitu, dari- t-shirt dari event di itu. sini itu kemudian jadikan bekasnya lah, namanya seperti itu, operasional Iya, teman-teman lah. betul. Dan Iya. teman-teman mau gitu, Mau, ya. mau. Dari semua genre itu mau dan ya Wah, ya itu tadi loh akhirnya Perbedaan itu jadi ya jadi mengerucut ya. gitu. Jadi kayak kita Ah. udah lebih saling kenal aja. Lebih jadi sebenarnya kemarin tuh hanya bahasanya karena kangen nalai kan. Iya benar gitu. Jadi tahu rumahnya di mana gitu kan. Ada yang ngapalin nggak? Ono dadi pitu. Loh, jadi itu? Buyar dari Marwan. Ada yang cinlok kayak waktu itu. Siapa ya? Oh nggak ada. Oh, Mbak Una Dewi. Oh, Mas Andre karo Mas Wahyu. Andre sama Mas Andre Wawa. Cinlok, Andre Cinlok. Mas Andre karo Mas Wahyu GB. Wah. Mas, nonton Mas. Iya, itu yang dari Mbak Noe. Nah, Iya. sekarang dari Mas Andre coba. Mas Andre ini collab dulu ya. Miki. Ya Mas Andre ini anu dia dulu sama Mas Wijaya nih bantu-bantu mulai Hamin 2 melekan segala macam. Nah, kalau Mas Andre di hari H malah sibuk sekali memang. Tak diminta tolong teman aja di collab. Cerita dhewe, cerita dhewe. Tak cerita jabatannya, Det. Oh, jabatannya. Oh, ya. Jadi saya selalu ini Mas ya. Nah. Jadi FOM ini bersejarah buat saya pribadi ya. Tidak merasa vokalis sebenarnya, tapi Suaramu enak loh, Dre. Vokalis. tapi saya sering berdiskusi terutama sama Mas Wahyu Kacamata ini mulai awal terbentuknya FOM ya. Jadi kenapa ada istilah no leader just together. No leader, just together. Nah, itu gimana itu ceritanya? Jadi di FOM ini tidak ada sebenarnya namanya ketua. Oh. Artinya kita kebersamaan. Tidak ada pemimpin di FOM. Makanya kayak Mas Wahyu dipanggil sering oleh presiden ya yang Itu hanya sing bener kata iki yo. Lebih karena beliau itu tadi dari. Iya. FOM itu paling tua. Gitu. Oh. Pakar sono. Mas Wata. Oh, ya. Aku no. Tapi intinya tidak banyak yang Apa ya? saya nggak bisa sampaikan dengan ucapan kalimat luar biasa kebersamaan Teman-teman Polsek FOM itu. Malang ya dari sebuah komunitas komunitas yang Event tadi kan. tidak- Mulainya dari tidak event kan ada tadi. pemimpin Nah. tidak. Jadi kita semua sama, tidak ada membedakan antara junior dan senior Iya. atau vokalis yang umur dari kecil sampai jadi kita jalan saja Mas, di FOM itu, tapi Bisa ya? letak kekeluargaan Bisa ya itu ya? bisa, buktinya kita sudah Bicara berapa tahun berarti ya? Kira ya 2017 ya. 17. 3 tahun. 3 tahun. 3 Bisa dengan cara seperti itu. dan bisa dan terus bertambah. Artinya Oh, anggota iya. kita tanpa ada perebutan yang khusus Bisa. sangat Welcome banget gitu ya artinya. welcome untuk gabung karena kita Karena takoni suaramu enak apa enggak ya? Oh. Kon semiran enggak? Bahkan yang ngasih gitu nggak ada pro dan no, bukan no sih. Kan ada yang penyanyi profesional sampai yang misalnya ngambil di kafe atau vokalis dari indie lah. Ada yang memang suka menyanyi. Ya 70% malahan. Jadi Bukan memang penyanyi profesional. nyanyi ya, seneng nyanyi. Oh. Kayak Mas Ayu ini kan bukan penyanyi, pendekar. Cek Mas Ayo, sampean diomongin ngono saiki kudu ngomong, sampean berarti kudu ngomong. Ngono, sampean kudu ngomong Mas, ayo Mas. Kalau Mas saya ya apa? Saya sih memang kan tugas saya itu di teknis lapangan dan saya sama Mas Wahyu ini sudah lama sebelumnya dari 102 ya Mas ya 101 102 kita wis melekan ya. 102 wis melekan lah. jadi ya suka dukanya ribetnya ngatur musisi Nah. sing kaya ngono Ya. ya mungkin lek ngatur wong kampung luwih gampang tiba Ya. iya Wali ngokong kabeh wis. ketika kita sudah on wonge gak ono panggungnya kosong wonge Ya, gak ya. ono. Itu yang 104 masih ya. Ya lebih ke suka dukanya lebih ke itu soal teknis di lapangan. Dari lapangan karena Mas Yoyok ya panggilnya Mas Yoyok Oke. lebih banyak mengurusi yang teknis lapangannya ya, Iya, jadi teknis direct lapangan. lapangannya. Terus Mas, apa? Ayo.
Kira tenar masih. Wah, 105 deh namanya. Cerita Mas Wawa ketika bergabung, kemudian mengikuti event-eventnya. Awalnya itu saya lihat ya Pak di medsos, di Facebook, terus kok asik. Pertama ada 101 Ya. kita 102. Ras sama drum. Aku nunggu untuk vokal itu loh kapan. Terus ada mungkin dari Mas Wahyu ya Mas ya. Dari Mas Iya, Wahyu di Mas Wahyu. posting di medsos, di Facebook. Saya ingat daftar pertama itu di Mas ya. Ya, sektor selatan. Saya di itu. Panjen, Turen, pakai saji. Oh, ini ada bagian wilayah-wilayah. Ya memudahkan Memudahkan koordinasi. rekrutmen daftaran dulu itu. Nah dari Batu Pujon. Voice of Malang ini pas berjalan itu saya ngerasa loh ini kayak keluarga baru. Nah, nemu dulur, nemu konco ya, berbagai karakter dan basic Musik beda-beda ya. Tapi sama semua senang nyanyi pokoknya kan ya. Senang nyanyi. Senang nyanyi. Ya. Lalu setelah perjalanan sekian jauh, teman-teman dari FOM ini kan saya yakin juga ada bermacam-macam band juga yang tergabung ya. Ya, adanya punya band sendiri atau bahkan mungkin solois sendiri juga hanya vokal aja gitu kan. Kira-kira dari awal berdiri tadi, apa yang saya tadi juga cukup heran dengan model koordinasi atau model istilah tadi no leader just together, dan itu bisa berjalan sampai 3 tahun sekarang ini ya kan. Padahal setahu saya angel itu ngono iku. Angel, aku harus ngaku juga itu angel gitu. Yang lain nggak ketua KB. Nggak ketua KB, Kubam, iya ada MDC, semua ya. kita ada Gitarisik ada, terus keyboardis yang MDC ada. Paling muda keyboardis sudah punya ketua. Tapi yang khusus yang ini yang FOM malah nggak ono gitu. Tapi itu malah bisa berkembang dengan baik ya, kan? Terkoordinasi dengan baik gitu ya. Lalu saya ingin tahu sekarang dari beberapa event yang sudah dijalani FOM ini, mana yang menurut masing-masing pribadi pasti beda. Yang paling berkesan secara apa ya, itu nanti monggo diceritakan aja. Ya kalau boleh, Mas. kalau aku sih karena dari 101 juga sudah bergerak bersama teman-teman komunitas instrumen yang lain. Semua event pastinya punya kesan sendiri, punya sesuatu yang bikin selalu goosebump ya, selalu merinding, bahkan menangis itu sering. Sampai sekarang pun ketika kita cerita tentang 103, 104 terutama, itu pasti tetap berbesmili lah aku, karena 101 kita didesain memang untuk bergerak independen. Bahkan 101 kita ada di Kabupaten Malang. Itu kan berarti menunjukkan bahwa memang belum ada komunikasi yang bagus antara musisi dengan bapaknya Pemkot Kota Malang. Padahal ini kita bikin murni untuk ulang tahun Kota Malang. Dan ketika di 103 itu kita pastinya semua akan merinding deh, karena kalau buat saya itu ada 200 lebih vokalis dari berbagai macam genre dan karakter karena kalau aku pribadi bilang semua teman setuju bahwa komunitas yang paling angel nontonnya adalah vokalis. Oh iya, karena semua frontman, semua punya pride, semua punya pencapaian sendiri-sendiri di genrenya, di bandnya. Itu yang bikin 103 ketika itu begitu sampai yang berbesmili juga. Ada Mbak Uno yang bantu di admin, ada Mas Andri dan Mas Yoyo yang bergerak di lapangan. Wawa juga, kalau Wawa masih malu-malu saat itu, tapi udah mulai banyak bergerak. Itu nyanyi bareng luar biasa deh. Oh iya. Dan itu tapi kan hanya itu kalau saat ini nyanyi lagu Arema ya. Kami Arema, kita setting ada genre dangdut, keroncong, jazz, pop, rock, bahkan core, ngegrol, punk karena ada di Mas Yudhono Mesren juga di situ, jadi itu smooth gitu loh, perpindahan antar itu smooth, menyanyikan lagu yang sama tapi dengan beda type lagu itu smooth. Dan itu jadi kan posisinya ada yang di leader di anu Mas ya, di luar Pak ya, di luar, yang semuanya 200 lebih itu di tengah. Oh, di tuku tengah itu. Lah itu secara teknis sangat sulit, secara ngatur soundnya, secara mental apalagi. Oh iya. Mereka mokong-mokong di tekan atau itu kan mesti angel ya. Lah iki gelem deh. Lah aku kene kadung rasane ku iso tau gak ya. Iya ternyata saya memang ada kerja bareng di situ dan iya, Mas Andi sama Mas yang di tengah, kita yang ada leader. Mbak Luna leader ya? Oh, Mbak Luna lebih repot nang wakil lah pokoknya di belakang layar, dan itu berhasil.
buat kita pribadi itu pencapaian yang Luar luar biasa biasa. ya. Di 104 kita bergabung bersama MSC di sekitar 50 panggung kali bagi 2 berarti 100 panggung itu berbismillah mana? Karena ya apa ya? Sampai sekarang pun cerita karena menuju Sananya. gawe Gajayana itu loh dipersulit. Sulit, Ya dalam tanda kutip mohon maaf ya mungkin ada yang mendengarkan dari pihak Pemkot, tapi nyatanya seperti itu. Sulit. Jadi kita presentasi di depan SKPD lengkap bersama Pak Wasto itu 3 kali. Ada pergerakan orang-orang di belakang layar, beberapa figur Kota Malang yang membantu kita memang. Cuman bola ini yang pegang memang teman-teman MMB. Dan ketika itu berhasil Stadion Gajayana, kita memang sangat senang, itu sejarah. Tapi ternyata nggak berhenti sampai di situ. Banyak sekali kejadian yang membuat kita ini berdarah-darah lah. Dan khususnya untuk form di 104, 105 di Gajayana, ini perannya besar karena instrumen minus ban yang dipakai atau ketika di stadion itu dimainkan bersama-sama oleh instrumen Sound. ketika kita meleset sedikit di monitor itu kan dari 100 panggung itu kan hanya dihubungkan oleh monitor. Oh. Ada faktor delay, ada dari faktor delay. alam. Nah. Itu kalau vokalis ini meleset sedikit saja, ya ngomel Dian Rahma, Johan, ketua-ketua komunitas, oh vokalis itu, dan itu kita bisa. Iya, Itu iya. aneh ketika kita sampai latihan ya. Atau sering ya, tapi begitu Salah. perform. Jam 5 kita terakhir latihan. Waduh, karu-karuan. Si karu-karuan sih ya. Jam itu tek 7:30 dihitung sama MC-nya. Itu wah beda itu kesebarang itu kan di YouTube ada. Nah itu pemain vokalis ternyata kembali lagi bukan hanya di band, ketika di event seperti yang bersama itu pun vokalis pegang peranan luar biasa. Ketika ini melengsi tidak semua tempo hancur udah. Ya, betul. Itu kalau buat saya tak pikir semua punya merinding yang dan berbismillah yang berbeda, semua sama. Cuman memang 104 kalau bahasa pribadi kita merasakan hal yang luar biasa lah. 103 sejarah berdirinya POM, adanya POM, 104 membuat kita semakin tahu bahwa seorang penyanyi itu begitu pentingnya peran dalam suatu komposisi gitu loh. Itu merinding pol. Ini nangis mana aku gitu. Mulai dari yang senior sudah artis sampai yang masih bocah-bocah ya. Ada ya yang ada. Itu dari anak didiknya NMC ya. Anak didiknya NMC. Salah satu. Umurnya kisaran ya 5 sampai dari pokoknya 4 tahun ada 4 tahun ya sampai SD. Dan yang bikin saya haru itu sebenarnya waktu GR pertama GR terakhir yang malam. Iya. Itu molor parah gitu ya. Nah, itu masih sekolah ya? Enggak, besok kan libur ya? Karena mereka standby dari kita janjian jam 2 siang. Sampai jam Sampai habis malam. Sudah jam 9. Dan mereka 9 malam. Di tengah-tengah. Oh, iya, angin, Khawatir banget besoknya pada masuk angin. Nah, ya. Biasa gitu. Tapi mereka tetap ceria gitu. Jadi kayak yang udah agak lebih dewasa ini mau ngeluh-ngeluh Atau izin cili-cili ya. Izin. Mereka ceria banget itu. Jadi ya Itu jadi semangat juga kira. semangat di Voice of Life. Oh, iya. Sudah begitu panjang dan jauh dan saya pikir juga fenomenal ya, artinya sudah dibuat teman-teman. Si penting manfaat. Voice of Malang ini. Nah, kemudian dalam perjalanan ini pernah enggak terpikir misalnya bikin event ya kan, tidak segede itu, tapi event-event yang memang ya, bicara soal vokal, artinya kompilasi tak apa tentang lagu-lagu, entah itu lagu-lagu dari band-band Malang. Kayak tadi kita buka tadi kan dengan lagunya Planela kan ya, itu kan band dari Malang kan ya. Nah, misalnya ada nggak pernah pikiran-pikiran seperti itu? Ide-ide seperti itu? Ada beberapa event yang melibatkan VUM secara komunitas bersama. Jadi kan di KPU nggak salah ya? banyak KPU selain pernah, KPU pernah, terus kecil-kecil kayak charity, terus teman-teman difabel ngundang kita. Itu beberapa kali ada butuh performan sumbangan support dari VUM secara komunitas. Artinya kita harus tampil bersama-sama. Ada solusi jalan tengah diambil teman-teman, kita meng-arrange ulang beberapa lagu-lagu dari band lokal, Planela, The Cross, Arema Voice, Putih, Sylvia Sarjo, Begundalo Waru, Brigade 07. Itu kita create dalam satu medley yang dibikinkan minusbannya oleh Yanuar Ongki, keyboardnya Planela. Terima kasih Ongki kalau nonton sampai sekarang karyanya masih abadi. Itu kita
kita nyanyikan secara medley. Oh. Itu jadi kita bisa tampil bersama. Kemudian ada beberapa komposisi yang memang kita nyanyikan secara lebih banyak lagi orang. Ada Malang Kota Subur, ada Gebiar-Gebiar, itu kita bawakan Itu beberapa di kali. Banyak di titik. channelnya YouTube-nya VM ada nggak? Itu VM punya YouTube Ada, sendiri ya? ada. Kalau nggak ada. Nggak ada. Oh. Itu YouTube not together ya. Kita tuh komunitas low profile. Nah, komunitas profil. Tapi ini maksud saya begini, artinya ini kan suatu sejarah, satu apa saya bilang legacy ya. Iya. Yang Warisan. karena sekarang warisan itu yang sekarang sudah ada medianya. Kan sayang kalau tidak terdokumentasikan dengan baik ya. benar. Apapun bentuknya sebetulnya. Mungkin ada rekamannya rekaman mungkin secara live-nya atau Kompilasi ada, udah beberapa kali tercetus memang bikin kompilasi. Kalau anggota Om sendiri kan memang semua berkarya. ya, ya. Kebanyakan meskipun 70% bukan penyanyi profesional, tapi yang 30% ini umek. Memang ada yang punya solo kayak Fando Sambo, kayak Mas Alfi Aziz, apalagi banyak. Ocha, Nadia banyak. Ya, ada juga yang punya band sendiri kayak banyak lah ya, ada Pendi Pranela, ada Mbak Jipi sendiri dan banyak lagi. Seringkali memang sudah sering usul di grup ya Mas ya Mbak ya untuk bikin kompilasi, tapi memang kembali lagi sifat PUM sendiri kan memang bukan komunitas yang mengikat. Ya, ya. Akhirnya itu menjadi dalam tanda kutip bumerang buat kita untuk merealisasikan Ide-ide ya, tadi. ide yang menurut Dede tadi memang kita anggap semua penting. Mendokumentasikan lintasan perjalanan PUM sendiri itu berkali-kali memang belum terwujud Mas ya. Belum terwujud sampai sekarang. Ya mungkin kalau ada dokumentasinya secara visual dan secara sound juga bagus, ya boleh aja nanti ditaruh di Sosiopo misalnya. Oh iya, sebagai siap. Boleh aja enggak apa-apa saya pikirkan supaya ini orang biar tahu gitu Pak. Artinya kalau bagi saya supaya terdokumentasi pertama karena kita sudah punya media digital kan gambarnya begitu supaya teman-teman nanti perkara wis dhewe mau di kan ada masalah Bang. Karena kadang-kadang kelemahan orang Indonesia itu arsip. Iya. Arsip itu karena Indonesia itu lemahnya di arsip gitu loh. Sehingga kadang-kadang apa hal yang bagus, fenomenal tidak terdokumentasi dengan baik. Iya. Itu kelemahan kita memang. Gitu. Mas Yoyo, apa kira-kira yang Yang saya perhatikan kebanyakan bukan soal nyanyinya. Saya ini lebih fokus ke teknis. Oh ya. Ketika ada acara, saya selalu berusaha untuk berada Di sisi itu. di sisi Sadar peran. Benar. Ya. Tapi itu kan menjadi kekayaan Evom akhirnya kan. Iya. Oh, iya. Wah, kesing nyelu ayah. Ini mau panggil Mas Yoyo ini Ayah. merasa juga dituakan. Ya, mau transfer ya. Terus kira-kira dalam waktu dekat ini, punya ide apa gitu? Ada yang keping kita realisasikan, tapi memang karena berkolaborasi dengan beberapa pihak yang jadi sedikit terhambat karena memang kesibukan. Ada flash mob itu kita ingin bikinnya secara bersama, ada flash mob, ada dengan mini orkestra segala macam, itu coba kita tetap komunikasikan dengan teman-teman dari An Studio, dari Brawijaya Orkestra atau Malang Youth Orkestra, tetap kita rencanakan. Kalau yang kemarin-kemarin dan kedepannya kita kepingin tetap manfaat kok, ada klinik vokal, ada pendampingan ke mana ke Mbak Sri contohnya, ke beberapa teman-teman, terus kita bikin charity untuk teman-teman yang sakit segala macam. Karena kita vokalis mungkin kita lebih mudah bergerak. Oh ya, karena jadi kan kita tinggal bawa gitar tuh kita udah bisa perform. Ya. Kalau teman-teman komunitas yang lain mungkin agak susah. Mungkin ada beberapa pertimbangan lain yang ada. Kalau vokal kan lebih bebas ya. Budal coy. Pondok gitar doang susah. Kadang-kadang keplok toh ya iso. Rela. Oh, enggak sih gempeng. Iya. Lalu ini saya tadi juga lupa. Ini mungkin juga perlu saya tanyakan. Artinya ketika mengkoordinasi teman-teman, itu kan tentunya saya juga melihat waktu di KPU kalau nggak salah saya lihat. Oh, KPU. Nah, contoh KPU sekarang yang mana? Stadion apa yang di museum? Oh, museum. Waktu di museum itu. Nah, ini sekarang sudah dipakai sama Mas Bayu sama Mbak Noi soal kaos ini. Nah, kaos ini bagaimana ceritanya kaos-kaos ini? Oh, charity. Jadi awal VUM 103 itu logonya dibikin oleh timnya An Studio, Faisal. Terus di berapa tahun ini? Tahun lagi ya? Udah lama ini. Ini kita bikin untuk launching logonya yang baru, karena logo yang lama
memang ada beberapa kemirikan sekali dengan Voice of America. Iya. Oh. Sengaja dibikin oleh Faisal seperti itu sebagai nyepet no viral kan gitu. Apa istilah Sol. Iya, gitu loh. Terus kalau ini kita dibikinin yang baru sama Irfan, vokalisnya Hiatus Mantra. Nah, ini kita launching logo sekaligus kaos ini keuntungannya Mas ya. 100% buat apa aktivitas kita, charity segala macam. Dan untuk saat itu ada Mbak Sri itu ya, Mbak Sri yang di Batu itu kita pendampingan ke beliaunya. Terus kalau ini ketika bicara charity tadi, terus ya biasanya kan memang enggak ada koordinator, enggak ada ketua Ya, gitu. Tapi biasanya yang dihubungin siapa biasanya gitu? Yang sering dihubungi akhirnya. Ya kebanyakan nang aku. Oh, ke Mas Ayu. Biasanya di campur awakmu berarti ya. Iya, cuman di lapangan yo ono wawa, ono Mas Ayu semua ya, tapi sing di 7 pertama ya kan. karena no leader just together itu kan sing prinsipnya no leader kan sing bekerja lebih banyak itu bukan karena lebih bisa, tapi karena dia lebih punya waktu. Punya Pas waktu. itu. Pemahamannya begitu ya. Ya, kalau yang enggak bisa bekerja banyak membantu banyak secara fisikal itu karena dia nggak sempat, bukan berarti dia nggak mau. Itu yang kita tanamkan di prinsip no leader just together gitu. Oh, bawa Mas Yoyo, Mas Andri. Ide-ide untuk charity itu sebenarnya kita kan ada grup WA Mas, yang ruami dan aktif banget. Ya, kalau saya nggak buka sehari saya bisa sampai ratusan gitu. Oh ya? Oh iya, Oh, jadi terus. Nah, iya, ide-ide iya. charity kadang-kadang nggak bisa Mas Yoyo cerita ada apa itu bisa jadi. Jadi ide aja. Karena apa? Karena kita tidak ada di nulis tugas. Yaudah, yuk. Brut. Jadi kita keluarin Anggota-anggota yang baru itu juga aktif-aktif, kayak Mas Golane Irpusianto Supri itu, Mas Supri. Iya. Jadi mereka langsung bergerak. Langsung bergerak dan Jadi, berangkat. Berdasarkan dari pertama obrolan di chat di grup WA, kemudian ternyata jadi ide gagasan, acara dan apa, dan langsung tanpa dikomando secara langsung, terus langsung Iya, atensinya itu langsung Iya. semua. Satu contoh yang Mbak Sri yang di Batu itu, nah, kita akuin. Terakhir charity Tewal ya, untuk drummer Tewal itu juga Iya, iya. cepet kita Sakit. Iya. cepet. Jadi bukan internal kita yang hanya misalkan ada kesusahan dari luar boom ini juga kita support terus. Iya. Selama kita bisa bantu. Iya. Terus sekarang mengenai itu tadi harapan-harapan dan rencana ya. Nah, sekarang teman-teman FOM ini kan juga mungkin di beberapa yang punya band yang di luar yang itu tadi, yang di luar yang apa di luar saya bilang tadi sing anjane seneng nyanyi ya. Nah, teman-teman yang mungkin sebagian dari anggota dari FOM ini kan juga istilahnya mencari nafkah atau berprofesi entah di bandnya ataupun sebagai seorang solo vokalis sendiri kan. Nah, itu dengan pandemi ini bagaimana kemarin? Pengaruhnya sampai seperti apa? Bawa kak reguler ya, aku udah masuk Andi gini. Itu Andre kak ya? Mas Andi ini selebritis. Oh ya, benar. Nah kalau saya panggil aja, saya ikhlasin. Tapi kalau Di mana? di aku itu kan ada studio musik. Ah. Nah, itu Oh. Terpengaruh. pengaruhnya di situ. Oh Mas, Bapak punya studio musik. Oh. Wong studio. Iya. Studio. Pakai saji. Pakai saji Wong studio. Oh ya ya. Ada mayem. Ada main bener ya. Buat sendiri. Oh, iya. Oke. Nah, sih kerasa ya. Oh, nemen det. Nemen ta, ya untung dodolan panganan tadi so Oh, iya. nempur Pangsit beras. Iya, pangsit ya rujak ya. Iya. Makanya aku podcast dhewe Mas. Maksudnya Mas Ayo, ya Mas Ayo. tambah juga ini. Artinya secara kemarin. Pada saat pandemi kemarin, kebetulan saya di kesehatan, Oh. yang juga sebenarnya juga terdampak. Mm-mm. Ada peraturan-peraturan soal pembatasan jam praktek dan sebagainya juga ya terdampak juga. Sama juga ya akhirnya ya. Mas Ayo ini digabung dengan Nopleng, Nopa dan Mbak Dian ya di Sumber Pucung. Mbak Dian kalau nonton Mbak Dian Jadi kegiatannya di tadi kesehatan tadi ya? Di klinik. Oh, di klinik. klinik kesehatannya Dokter Dian. Oh, Dokter dokter sayur Dian. itu. Iya, Yang iya. pernah masuk Net TV ya? Net TV. Metro. Trans semuanya. Dokter Dian ya. Wawancarai Oh, iya, Ki iya. Candy. Oh, iya saya pernah dengar. Nyanyi juga Ibu Mbak Dian ya meskipun hobi ya. Podo. Iya. Nah, ini mana Nay? Kalau saya Terakhir reguler kapan Bang Noe? Sebelum pandemi jauh ya. kalau pandemi sih karena saya ngajar itu berpengaruh. Iya ngajar. Oh, ngajar ya. Tapi justru saya bikin karya waktu pandemi. Iya, bikin solo Ada. solo. Jadi kayak bingung kate lapo ya gitu. Terus akhirnya ya kebetulan saya bisa bikin lagu, terus oh ya udah bikin audio visualnya suami yang bikinin. Oh.
Ini Tapi dulu kan bukan vokalis- cover ya? bukan lagu sendiri. Lagu sendiri malah ya. Vokalis saya itu band ternama di Malang. Nah. Wah, lagi yang bukan yang bukan cover-cover berarti saya di podcast dewe gitu. Oh iya, harus. Karena yang sekarang yang lagi rame itu. Jadi kan kemarin saya juga punya teman. Ada YouTube channelnya tuh. Ada ya? Iya. Oh. Noise dulu kau ya, cuma tak kolek aneh kalau baca dari ya. Jadi Sampean kabeh dolan. Aku tahunya Mbak Una ini dari itu. Waktu ada anak-anak pelanggan. Aku kan juga punya warung kopi gitu. Oh ya Nyanyi nah. itu di dulu bandnya. Bandnya yang dulu. Sing tau apa podcast di sini. Enak gitu. Sing tau apa podcast di sini pokoknya. Bene, sing drummer do pempal dewi sak Malang. Oh alah. Nonton om. Ya. Anak-anak itu udah nyanyi lagunya itu terus asik. Nanti kalau memang masih ada unek-unek ya dilanjut lagi lah, jangan khawatir. Jadi kita masih memberikan banyak waktu. Mungkin harus saya akhiri dulu. Nah, sebelum itu mungkin ada satu pesan-pesan terakhir atau yang perlu disampaikan tentang dari teman-teman FOM ini. Mas Yoyo, Mas Andri, monggo Mas Yoyo dulu. Siapa? Andri dhisik? Kabeh iki, Mas Yoyo, Mas Andri monggo. Mas saya boleh. Kalau saya sih kepinginnya tetap FOM itu di jalur yang disepakati dari awal. FOM ini bukan sekedar komunitas vokal, tapi juga komunitas sosial. Oh ya. Jadi FOM ini bisa jadi lebih berguna lagi daripada sekedar Amin. cari uang atau sekedar berkumpul. ya. Jadi kumpulan bisa punya manfaat buat yang lain lah makanya. Betul. Mas Andri? Ya, kalau dari saya, Ada Audrey betul. saya ingin lihat teman-teman generasi yang baru, yang selama ini saya lihat ada sahabat-sahabat Mas Ya. sangat antusias. Sudah muncul tapi ya. Sudah. Oh, oke. Sudah muncul untuk berperan yang lebih besar lagi. Mungkin ide-ide yang selama ini saya, Wawa atau Mas Yoyo dan Mas Layu Belum tersampai. lebih diterjemahkan Oh, lagi. oke. Mereka lebih ini lebih luas, bisa membawa FOM ke depan menjadi yang tadi berguna, bermanfaat. Untuk yang Jadi lain. kita kan jadi bermanfaat dan berbagi. Nah, oke. Mbak belum apa ya? Gimana? Kalau saya sih ya sudah seperti yang Mas Yoyo bilang tentang bahwa FOM itu adalah sebuah wadah yang tidak hanya komunitas musik tapi juga sosial, ya, terus juga regenerasi, dan saya harap juga POM akan selalu tetap jadi tempat ajang apresiasi, saling mengapresiasi satu sama lain. Jadi dan apresiasinya bisa berbentuk apapun gitu. Nggak hanya saya apresiat karyamu, tapi juga saya apresiat bakulanmu. Terutama di masa-masa begini ya. Jadi saling bantu membantu. Mas, apa? Oke. Nah. Kurung wis oke. Lalu dari aku semoga harapannya ya Harapan. semakin terdengar, terlihat dan terasa. Oke. Jeru ya. Ayo terakhir. Kayaknya sudah terwakili semua dan yang jelas kalau saya mungkin lebih ke bersyukur bisa bergerak bersama teman-teman yang ada di Voice of Malang selama ini, merasa bangga juga karena rezeki buat saya, mungkin buat kebanyakan teman-teman yang kita adalah, saya masih ingat ketika pulang dari satu siang, ketika kita pulang dari 103 pertama kali bahwa mungkin numpak sepeda karisma saat itu ya, aku ki sopo ya, hanya seorang penyanyi reguler dan beberapa ada band yang tidak terlalu band juga karya yang tidak terlalu terkenal, tapi ternyata bisa bergerak bersama ratusan musisi atau terutama vokalis yang itu untuk memberi tribut buat Kota Malang, untuk memberi manfaat buat masyarakat dan musisi khususnya ini. Ya. Jadi ternyata kita bisa menjadi pribadi atau manusia yang bermanfaat, punya nilai lebih ketika kita bergerak bersama-sama di Voice of Malang. Ini sangat-sangat bersyukur dan semoga ini juga dirasakan, energi ini bisa terspread, dirasakan oleh teman-teman yang ada di Voice of Malang di grup WA, ataupun teman-teman sekarang mungkin yang berkarya di luar kota, luar pulau, bahkan mungkin di luar Indonesia juga ada teman-teman ex
yang pernah BM. bergabung di Iya, VOM. iya, Nah. itulah Det. Oke, ya. Terima kasih teman-teman dari Matur Voice of nuwun, Malang, sama-sama. Mas Awa, Mas Andre, Mbak Noeng, Mas Yoyo, Mas Bayu. Ya. Terima kasih sudah hadir di Terima kasih, Mas Adet, Susi Ubu. podcast Susi Ubu. Kita jumpa lagi di lain kesempatan dengan tema lain yang kita angkat, dan inilah terimalah salam perpisahan dari teman-teman FOM dengan sebuah lagu, dan jangan lupa share, subscribe, dan like. Aku jatuh cinta kepada dirinya, sungguh-sungguh cinta, oh apa adanya. Tak pernah ku ragu, namun tetap selalu menunggu. Sungguh aku jatuh cinta kepadanya. Sun. Terima kasih. Sampai jumpa. Siap.